Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel, Egi Forze. Oke guys, kali ini kita akan memasuki yang namanya Sensi Info dari Egi episode ke-14. Oke? Dan di episode 14 ini kita akan membahas seputar update terbaru seputar Ultraman Z, yaitu Ultraman Reiwa generasi kedua. Simak infonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya atau lebih tepat 2 hari yang lalu, seseorang telah memberitahukan gue, yaitu salah satu dari kalian memberitahukan bahwasannya trailer dari Ultraman Z itu sudah keluar di channel official Suburaya. Dan dari channel itu sudah gue tonton dan gue sudah merangkum beberapa informasi seputar update tentang Ultraman Z. Mulai dari beberapa hal itu adalah mulai dari alat perubahan, kemudian juga alat ini apa aja perkakas yang diperlukan untuk berubah menjadi Ultraman Z, dan form apa saja yang dimiliki oleh Ultraman Z. Kalian pada penasaran? Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya setelah ini ya. Yo guys, kali ini kita akan memasuki lagi info dari Egi episode ke-14. Ya, jadi kali ini kita akan membahas seputar update-update terbaru tentang info dari Ultraman Z, yaitu Ultraman terbaru dan merupakan generasi Reiwa kedua. Oke? Kalian pada penasaran seperti apa? Yuk, kita akan bahas seputar Ultraman Z dari info-info yang harus kalian ketahui. Yuk, disimak ya. Seri Ultraman terbaru, yaitu Ultraman Z, memberikan beberapa info mengenai alat perubahan dan juga form atau wujud yang dapat diakses sang bintang utama kita, yaitu Ultraman Z. Tidak hanya itu, protagonis serial Ultraman Z, yaitu Riku Asakura, juga akan muncul di serial ini dan akan tampil dengan form barunya. Dirinya tetap akan diperankan oleh Tatsuomi Hamada. Sutradara serial ini juga diumumkan dan ia adalah Kiyotaka Taguchi, yang sebelumnya menyutradarai Ultraman X dan juga Ultraman Orb. Info ini diperlihatkan melalui trailer perdana dan laporan dari situs resmi Suburaya. Laporan tersebut juga mengumumkan pengisi suara dari Ultraman Z, yaitu Tasuku Hatanaka. Madforians mungkin mengenalnya sebagai pengisi suara Yuma Tsukumo, yaitu dari Yu-Gi-Oh! Zexal, Ushio dari Ushio Entora, dan Ikoma dari Kabaneri of the Iron Fortress. Kita mulai dulu dari alat perubahan dari Ultraman Z. Alat berubah yang dimiliki oleh Ultraman Z itu dinamakan Ultra Z Riser. Alat yang diberikan kepada Ultraman Z diciptakan di negeri cahaya untuk menangani konflik berskala besar. Dengan meregister kartu Ultra Access milik pengguna, kemudian memindai 3 Ultra Medal yang dimasukkan ke dalam Z Riser. Z dapat menyerap kekuatan dari para Ultraman pendahulu. Ditambah lagi, setelah berubah, alat ini dapat digunakan sebagai senjata. Saat berubah, protagonis yaitu Haruki Natsukawa atau diperankan oleh Kosu Hirano dapat mengaktifkan mode attack dan menggunakan ketiga medali ultra untuk mengeluarkan berbagai macam jurus. Selanjutnya ada yang namanya Ultra Access Card. Kartu yang berfungsi sebagai kunci untuk mengaktifkan Z Riser. Foto dari masing-masing pengguna Z Riser terlihat jelas di kartu ini. Dengan Ultra Access Card, Haruki dapat berubah menjadi Ultraman Z, sedangkan Riku dapat berubah menjadi wujud baru Ultraman Z, yaitu Galaxy Rising. Ya, jadi kurang lebih bisa disimpulkan kemungkinan besar alat berubah ini tidak bisa digunakan oleh user lain ya. Jadi kalau sudah satu user hanya bisa digunakan oleh user tetap gitu. Jadi kurang lebih nggak bisa diakses oleh pengguna yang lain. Jadi tetap satu human host saja. Dan selanjutnya ada yang merupakan namanya Ultra Medal. Alat yang diciptakan sebagai pelengkap Z Riser, masing-masing medali penyimpan kekuatan Ultraman pendahulu Z, yaitu Haruki menyimpan medali-medali ini di dalam kantong Z holder di pahanya. Ya, jadi kurang lebih Ultraman kali ini nggak beda jauh dengan Ultraman di era sebelumnya ya, dimana Ultraman Z ini tetap menggunakan yang namanya metode menggunakan kekuatan dari para pendahulu untuk sebagai power up-nya. Ya, kita juga nggak tahu apakah memang Suburaya ingin melestarikan Ultraman lama itu tetap selalu dikenang di seri terbaru, atau mungkin Ultraman baru itu memang harus menggunakan yang namanya kekuatan para pendahulunya untuk bisa power up. Ya, jadi kurang lebih tadi itu adalah seputar alat-alat perubahan yang digunakan oleh Ultraman Z
di seriesnya nanti. Jadi sekarang kita akan memasuki dan gua akan membahas tentang form yang dimiliki oleh Ultraman Z dan juga Ultraman JIT yang merupakan dia memiliki form terbarunya, oke? Yang pertama ada Ultraman Z Alpha H, di mana dia selalu berkata, "Silat angkasa, bela diri yang diwariskan," teriak oleh Ultraman Z. Z dapat berubah menjadi Alpha H form dengan menggunakan medali yang mewakili guru dan murid yang mewarisi ilmu bela diri yang sama, yaitu ada Ultraman Zero, Ultra Seven, dan juga Ultraman Leo. Form ini dikenal sangat cepat dan menggabungkan silat angkasa milik guru Z, Ultraman Zero, dan karate yang dipelajari oleh Haruki. Ya, jadi kurang lebih kalau kita lihat konsepnya, menggunakan 3 medal itu nggak beda jauh seperti Kamen Rider Ozu, di mana dia ingin berubah harus menggunakan 3 medal untuk upgrade kekuatannya ataupun upgrade form barunya. Ya, semoga aja dengan menggunakan metode seperti ini kalian mungkin nggak kecewa ya, karena kalian pasti banyak juga yang berkata bahwasannya kenapa Ultraman sekarang tuh lebih sering pakai kekuatan pendahulunya daripada kekuatannya sendiri. Ya, kita tunggu aja bagaimana nanti kekuatan dari Ultraman Z Alpha H ini ya. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini hampir mirip seperti Lightning Attacker ya, Lightning Attacker Ultraman Orb, di mana badannya itu sedikit kar dan ada sedikit armor yang menutupinya. Tapi dari bentuk badan kita masih bisa melihat dari kepala aja udah sekilas mirip seperti Ultraman Zero. Cuma membedakan dia memiliki 3 slugger ya. Ya, bagaimana nanti kita lihat saja kekuatan dan kehebatan dari Ultraman Z Alpha H. Form kedua dari Ultraman Z adalah Z Beta Smash, di mana semboyannya adalah membara di api merah dan kekuatan keberanian. Ya, jadi ini kurang lebih hampir sama seperti semboyan dari Ultraman Orb Burn Might ya, di mana Ultraman Orb Burn Might itu menggunakan kartu dari Ultraman Taro dan juga kartu Ultraman Mebius. Jadi sama-sama membara karena keduanya memiliki unsur api. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan Ultraman Z ya. Z dapat berubah menjadi Beta Smash form dengan medali yang mewakili ketiga anggota Ultra bersaudara, yaitu Ultraman Mbah, Ultraman S, dan juga Ultraman Taro. Wujud yang satu ini lebih berfokus pada kekuatan fisik ditambah dengan keberanian yang membara. Wah, jadi kalau kita lihat ya dari ketiga medal yang dimiliki Ultraman Z untuk berubah menjadi Beta Smash, itu ada pendahulu Mbah, S, dan juga Taro, di mana S dan Taro itu sama-sama bisa menggunakan unsur elemen api. Sementara unsur keberanian mungkin bisa kita ambil dari Ultraman Mbah ya. Kalau kita lihat juga dari bentuknya, Ultraman Beta Smash atau Ultraman Z Beta Smash ini bentuknya memiliki seperti kacamata di kepalanya ya. Jadi kurang lebih bisa mirip sedikit, hampir mirip sedikit gua bilang dengan Ultraman Torigear di Ultraman Taiga. Tapi kita lihat saja apakah form ini sangat menjanjikan, dan ini adalah form yang bisa dibilang lebih aktif dengan kekuatan fisik. Berarti yang tadi bela diri yang pertama, nah yang ini adalah lebih ke kekuatan fisik ya. Kita lihat saja bagaimana apakah dia juga sama menggunakan elemen api seperti pendahulunya. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan dari Ultraman Z di episode perdananya di tanggal 20 Juni 2020. Dan form ketiga dari Ultraman Z adalah bernama Gamma Future, di mana semboyannya adalah bersinar dengan fantasmagoria cahaya ajaib. Z dapat berubah menjadi Gamma Future form dengan medali ultra yang mewakili cahaya pembawa harapan, yaitu berdasarkan dari Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia. Form ini berfokus dalam jurus-jurus sinar dan ilusi layaknya penyihir yang cerdik. Oke, jadi kalau menurut analisa gua, kemungkinan besar form dari Gamma Future ini merupakan form terkuat dari Ultraman Z ya. Karena 3 trio Heisei, yaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia, mereka bersatu dengan kekuatan medalnya bersatu menjadi Ultraman Z Gamma Future ya. Jadi sesuai dengan apa yang dulu pernah gue bilang, Ultraman Dyna dan Ultraman 3 bersatu, di mana kekuatan Egi Forze dan Argakudo bersatu itu akan menciptakan yang namanya kekuatan yang bernama Gamma Future. Kurang gayanya aja, oke? Oke, jadi kita bahas dulu Gaia itu punya Mas Gun ya. Sekedar fun aja. Ya, jadi sesuai dengan nama channel teman gua yaitu Future Universe ya. Cuma sekarang dia sudah nggak pakai nama itu lagi. Sekarang dia pakai nama Argakudo. So, Ultraman Z Gamma Future itu adalah gabungan dari Ultraman 3, Dyna, dan juga Gaia. Prediksi menurut gua ini mengatakan bahwasannya ini adalah form terkuat. Tapi apakah ini memang form terkuat dari Ultraman Z?
Kita lihat saja nanti di tayangnya seperti apa ya guys ya. Dan tidak ketinggalan juga salah satu tokoh protagonis Riku Asakura atau yang kita kenal sebagai host Ultraman Z. Ultraman Z di serial Ultraman Z akan muncul kembali dan dia akan mendapatkan form terbaru yang bernama Ultraman Z Galaxy Rising. Jadi Ultraman Z Galaxy Rising ini sama juga menggunakan 3 medal, yaitu menggunakan medal Ultraman Ginga, Ultraman X, dan juga Ultraman Op. Protagonis serial Ultraman Z yang dirilis tahun 2017, yaitu Riku Asakura akan hadir kembali di serial Ultraman Z untuk membantu Z menghadapi musuh-musuh baru. Meskipun dia adalah anak dari Ultraman Belial yang jahat, Riku alias Z bertarung untuk menegakkan keadilan sekaligus menentang takdirnya. Dia mendapat wujud baru bernama Z Galaxy Rising dengan menggunakan 3 medali ultra yang mewakili seniornya, Ginga, X, dan Op. Lagu pembuka dan penutup untuk seri ini juga diumumkan di situs resmi. Untuk lagu pembuka, Masaki Endo dari grup Jam Project akan menyanyikan lagu yang berjudul Chant My Name, yang berarti berteriak panggil namaku. Sementara untuk lagu penutup, Nami Tamaki akan menyanyikan lagu berjudul Connect the Truth, yang artinya adalah sambung ke kebenaran. Dan Ultraman Z siap mengudara di televisi Jepang pada 20 Juni 2020 mendatang. So, kalian bagaimana guys? Kira-kira menurut kalian seperti apakah Ultraman Z ini setelah kalian mengetahui bentuk-bentuk formnya? Nah, untuk pembahasan form dan kalian ingin yang namanya memberikan tentang pendapat kalian, silakan kalian tulis aja di kolom komentar tentang form-form dari Ultraman Z. Oke guys? Oke guys, jadi kurang lebih itulah dia pembahasan seputar update terbaru dari Ultraman Z, yaitu Ultraman di era Reiwa generasi kedua. Jadi kalau gue lihat ya, Ultraman Z ini hampir mirip konsepnya menggunakan medal. Itu nggak jauh beda dengan yang namanya Kamen Rider Ozu ya. Dan itu jumlahnya juga 3, dimana Ozu mau berubah sebagai Kamen Rider Ozu. Itu dia juga memasukkan 3 medal untuk bisa berubah jadi Kamen Rider Ozu ya. Dan di 3 medal itu merupakan kekuatan dari para pendahulu ya. Seperti kalian pernah komentar, kenapa Ultraman zaman sekarang itu lebih sering menggunakan kekuatan pendahulunya daripada kekuatannya sendiri. Jadi menurut gua ya, kenapa menggunakan kekuatan pendahulu? Mungkin Suruburaya ingin memperkenalkan kepada generasi berikutnya bahwasannya Ultraman Showa dan Ultraman Heisei itu nggak akan pernah mati ya. Gak akan pernah mati dan mereka akan tetap selalu ada dan memberikan kekuatan pada generasi berikutnya, sehingga kemungkinan besar untuk Ultraman generasi berikutnya nanti mungkin mereka akan juga menggunakan yang namanya kekuatan dari para pendahulunya. Oke ya, jadi gue juga udah lihat dan tadi kalian juga udah lihat bersama, udah ada penampakan 3 form dari Ultraman Z dan 1 form baru dari Ultraman Z ya. Kita lihat aja sekuat apakah mereka, dan kalau menurut gue sendiri form dari Ultraman Z-nya ini lumayan keren-keren ya kalau menurut gue ya. Tapi kalau menurut kalian gue nggak tahu. Mungkin kalian sendiri punya pendapat. Coba kalian tulis saja di kolom komentar, oke? Ya, jadi mungkin itu aja pembahasan kita seputar update dari Ultraman Z, tentang form barunya dan tentang alat berubahnya juga. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas. Kalau mungkin kalian ada saran atau mungkin ada yang mau kalian sampaikan tentang Ultraman Z seperti yang gue bilang tadi, kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan cek bersama ya. Oke, jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like video ini dan kalian subscribe channel gue, serta kalian nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Oke, akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Oke guys, sampai di sini aja. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye.